Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Huda Tetel Pengadegan yang sore hari ini mudah-mudahan senantiasa ada dalam bimbingan, petunjuk dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak henti-henti dan tidak putus-putusnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah lapangkan hati kita, Allah telah ringankan kaki kita melangkahkan menuju ke masjid untuk kita tunaikan sama-sama sholat maghrib berjamaah, diteruskan pengajian rutin, berarti pengajian rutin malam Kamis, Kemisan. Senantiasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan amal ibadah yang kita tunaikan menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada kita selaku umat yang berusaha untuk berjalan di atas sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, perginya kita dari rumah ke masjid tidak bisa dianggap perkara yang remeh, karena sesungguhnya perjalanan diri kita dari rumah menuju ke masjid adalah perjalanan hati, bukan perjalanan kaki. Jadi perjalanan kita dari rumah ke masjid ini bukan perjalanan kaki, tapi perjalanan hati. Karena apa? Karena banyak sesungguhnya orang-orang yang tempat tinggalnya, rumahnya dekat dengan masjid, tapi ya tidak sampai ke masjid. Dikarenakan apa? Hatinya jauh dari masjid. Tapi banyak juga orang yang tempat tinggalnya jauh dari masjid tapi sampai ke masjid. Kenapa sampai ke masjid? Karena hatinya dekat dengan masjid. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ini termasuk golongan orang-orang yang hatinya disinari dengan cahaya keimanan atas Allah Subhanahu wa taala. Karena panjenengan semuanya kan ke masjid kan karena iman. Apa Pak Tamir menyediakan amplop? Tidak ada amplop. Ada snacknya? Kalau snacknya mungkin ada mungkin ya. Oh, enggak ada juga. Jadi betul-betul panjenengan itu ke masjid karena iman. Mengimani sesuatu yang gaib, yaitu berupa keutamaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau kemudian pahalanya itu kelihatan. Enggak usah pahala yang Allah limpahkan kepada kita, pahala berupa uang 100.000 saja. Kalau harus kemudian pahala diwujudkan dalam bentuk uang 100.000 saja. Ini Takmir Al-Huda mengumumkan nanti malam Kamis yang ngaji kemudian dapat amplop 100.000-an. Kira-kira penuh apa tadi? Ya, orang Destina gitu ya. Jadi kalau pahala itu harus
wujudkan dalam bentuk 100.000 saja penuh nih Mas. Inilah Bapak Ibu, jadi sekali lagi bersyukur kepada Allah, tidak semua orang itu dilapangkan hatinya. Sebab apa? Ada orang yang rumahnya dekat dengan masjid tapi sampai hari ini nggak sampai ke masjid karena kemudian hatinya jauh dari masjid. Terkait dengan perginya kita ke masjid, sedikit sore hari ini saya ingin menyampaikan tentang adab ya. Adab pergi ke masjid. Jadi kalau kita mengaku diri kita seorang muslim, maka kita termasuk orang yang bersiap untuk pasrah kehidupannya itu, semua aspek kehidupannya itu diatur oleh nilai-nilai ajaran agama Islam. Jadi kalau kita mengaku muslim, ya, berislam, berserah diri, maka sebagai konsekuensinya harus mau diatur hidupnya. Tidak boleh sebebas hawa nafsu kita. Termasuk ketika kita pergi ke masjid harus menjunjung tinggi adab, ya, adab-adab pergi ke masjid. Dan bisa jadi Bapak Ibu sudah terbiasa lah seperti ini, tapi setidaknya sore hari ini kita diingatkan lagi, dikuatkan lagi bahwa ternyata Islam itu agama yang luar biasa, agama yang mengatur semua aspek kehidupan. Ya, jangankan pergi ke masjid, masuk WC saja diatur, gitu ya. Apalagi pergi ke masjid. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, adab pergi ke masjid yang pertama adalah pergi ke masjid sudah dalam keadaan berwudu. Ini adabnya. Pergi ke masjid sudah dalam keadaan berwudu. Hal ini dilandasi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man tatahhara fi baitihi. Barang siapa bersuci di rumahnya. Man tatahhara fi baitihi. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, dan bersuci di sini di makna ya berwudu. Kalau itu menghilangkan hadas kecil, kalau hadas besar ya mandi wajib. Disinilah kemudian baginda Rasulullah memberikan tuntunan hendaknya kita ketika pergi ke masjid itu sudah dalam keadaan berwudu dari rumah. Bapak Ibu, dari perintah berwudu di rumah ini muncul peradaban manusia jadi peradaban yang maju. Sebab bersamaan dengan perintah wudu di rumah, maka otomatis kita semuanya berupaya untuk apa istilahnya menyiapkan sarana prasarana untuk wudu di rumah. Nah, setidaknya kita itu punya tempat berwudu di rumah. Nah, sementara kita berwudu itu menggunakan apa? Berwudu menggunakan air. Tapi secara tidak langsung kita itu disuruh supaya bikin sumur. Gali sumur itu. Kalau orang dulu kan gali berapa meter di total ini kedalamannya. Oh, sini rendahnya. 10 ke atas. Terus airnya bisa naik sendiri. Nah, kalau zaman dulu itu dikerek itu dengan katrol itu. Ya, harus manusia itu untuk ngangkat air itu kemudian membuat tali, membuat katrol. Singkat cerita sampai saat ini tinggal menghidupkan saklar saja, alias ada mesin penyedot, malah bisa jadi panjenengan tinggal membuka keran saja. Membuka keran saja. Ini dari perintah wudu. Jadi ternyata Islam itu agama yang mendatangkan peradaban ya, manusia, kemajuan peradaban manusia. Hanya dengan perintah bersuci dari rumah itu panjenengan semuanya menyiapkan sarana prasarana dalam rangka beribadah kepada Allah. Itu diantaranya adalah sumur, ya kamar mandi, WC, tempat wudhu, semuanya disiapkan. Dan Bapak Ibu terkait dengan berwudhu ini, ya kalau fikih itu kan mengajarkan wudhu, rukun wudhu. Ya, rukun wudhu itu kan kalau dalam Al-Quran ada berapa itu rukun wudhu? Membasuh muka, membasuh dua tangan sampai siku, mengusap kepala, kemudian
membasuh dua kaki sampai mata kaki, semua anggota badan kita itu yang rukun itu wajib hukumnya untuk dicuci. Tidak boleh terlewat karena itu rukun. Tapi hendaknya Bapak Ibu di samping kita itu memenuhi syarat rukun fikihnya berwudu, maka hendaknya wudu kita itu pada waktu yang sama kita hadirkan nilai spiritualitas. Sehingga wudunya itu ada bekasnya. Artinya apa? Artinya ketika kemudian kita berwudu dengan tidak hanya mencukupi rukunnya tapi juga sunnah-sunnahnya, kita kan disunahkan mengawalinya dengan membasuh dua telapak tangan. Maka hendaknya sehabis mencuci telapak tangan itu hadirkan nilai spiritualitas di dalamnya, bahwa telapak tangan kita itu sudah tidak boleh lagi digunakan untuk hal-hal yang mendatangkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya sekedar memenuhi fikihnya saja, tapi nilainya di bawah, digali. Ya, termasuk berkumur, ya. Berkumur hendaknya setelah berkumur itu ya kita hadirkan makna spiritualitas yang terkandung di dalam berkumur, di antaranya lisan kita, mulut kita sudah tidak boleh berkata-kata dari sesuatu yang tidak semestinya kita katakan. Berbicara dengan sesuatu yang baik. Jangan sampai sudah berkumur, sudah berwudu, terus menghibah, memfitnah, atau berkata-kata yang menyakiti. Menyakiti siapa? Rakyat. Tidak hanya menyakiti orang lain, rakyat disakiti. Wudunya gimana itu wudunya? Belum lagi membasuh muka, ya. Membasuh muka itu kan di muka itu ada penglihatan, ada hidung, ya. Kalau sudah dibasuh maka jangan kemudian mata kita digunakan dengan sesuatu, melihat sesuatu yang tidak semestinya dilihat. Sebab tujuan Allah ciptakan atau berikan nikmat penglihatan kepada kita itu hanya untuk melihat sesuatu yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu. Hati-hati kalau buka HP, hati-hati. Ya, sebab ya, yang namanya HP itu memang luar biasa. Niatnya mencari materi khutbah saja kadang-kadang ada gambar-gambar yang keluar dengan sendirinya yang tidak semestinya. Maka mudah-mudahan dengan kita mengingatkan diri kita, ya, ketika muncul gambar yang tidak semestinya dilihat, ya kemudian kita hilangkan, kita buang. Tidak harus kemudian berlama-lama, gitu. Apalagi menyengaja. Apalagi menyengaja. Mencari materi khutbah saja kadang-kadang muncul gambar-gambar yang tidak semestinya. Itu belum lagi telinga, ya. Kemudian kaki, membasuh kaki. Kaki sudah tidak boleh lagi melangkahkan ke tempat-tempat yang mendatangkan murka Allah. Ini dari wudunya. Nah, ini adabnya. Yang pertama, berwudu dari rumah. Man tatahhara fi baitihi. Tsumma masya ila baitin min buyutillah. Kemudian setelah berwudu, ya, berjalan menuju salah satu dari rumah Allah. Liyaqdiya fardhatan min faraidillah. Untuk apa? Menuju ke rumah Allah itu untuk melaksanakan kewajiban, untuk melaksanakan sholat diantaranya. Seperti Bapak Ibu ini berwudu dari rumah, berjalan menuju ke masjid sholat maghrib. Maka kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'an. Maka berjalannya kita ke masjid yang diawali dengan bersuci, dengan niat, kemudian menunaikan sholat, maka langkah kita yang satu itu menggugurkan dosa. Wal ukhra tarfa'u darajatan, dan langkah kaki yang lainnya Allah tinggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu yang paling tebih bagi saya, yang paling tebih, yang terjauh dari Masjid Al-Huda. Coba. Panjenengan, Pak.
Panjenengan paling untung, Pak. Berapa langkah kakinya dari dalam ke Al-Huda itu? Oh, pakai motor. Allah Maha tahu. Jangan khawatir, jangan karena pakai motor, wah itu enggak terhitung yang enggak dapat keutamaan ya enggak. Ya berjalan kan ada yang berjalan pakai kaki, berjalan pakai roda. Tapi intinya ya perginya panjenengan ke masjid itu akan dihitung ya, langkah-langkah kakinya itu dengan keutamaan. Satu langkah Allah gugurkan dosa dan satu langkah yang lainnya Allah tinggikan derajat. Minimal Bapak Ibu, minimal pesan dari hadis ini minimal. Yang jauh dari masjid itu jangan kemudian merasa dirugikan. Jangan merasa putus asa. Memang ini kan masalah keimanan ya. Jadi kalau orang sudah mengantongi ilmunya, maka tidak ada istilah jauh dari masjid itu rugi, malah justru merupakan keuntungan tersendiri, ya, punya kelebihan dibanding yang lain. Bapak Ibu pernah mendengar kisah sahabat Nabi yang namanya Sya'ban? Pernah mendengar kisah Sya'ban? Sya'ban itu sahabat Nabi yang terbiasa datang ke masjid itu lebih awal dari jamaah-jamaah yang lainnya. Pokoknya Nabi sudah paling tahu, paling paham. Kalau ada orang yang lebih awal masuk ke masjid dan duduk di pojok masjid sebelah depan itu Sya'ban. Sampai-sampai kemudian di suatu saat didirikanlah sholat subuh, ya. Tapi kemudian baginda Rasul kaget karena tidak kelihatan Sya'ban itu. Mana ini Sya'ban biasanya datang lebih awal, nggak kelihatan, sampai-sampai ditunggu, Pak. Kita tunggu sebentar, jamaah, siapa tahu Sya'ban masih di tengah jalan. Ditunggu. Sampai kemudian hampir waktu subuh hampir habis, baginda Rasul mengingatkan karena ini waktu sudah siap, mari kita tunaikan sholat subuh. Karena kalau harus menunggu Sya'ban khawatir waktunya habis, maka ditunaikanlah sholat subuh. Sehabis sholat subuh, baginda Rasul melihat Sya'ban tidak kelihatan juga. Sehingga kemudian baginda Rasul bertanya kepada sahabat yang hadir saat itu, adakah yang mengetahui rumah Sya'ban? Nah, singkat cerita ada sahabat yang mengetahui, diantarkanlah baginda Rasulullah SAW ke kediaman Sya'ban. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata rumah Sya'ban itu sangat-sangat jauh dari masjid dibanding dengan jamaah yang lainnya. Yang paling jauh, yang paling awal. Ketika baginda Rasul sampai ke rumah Sya'ban, diketuklah pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang keluar siapa? Istrinya. Kemana Sya'ban? Istrinya menjawab, wahai Rasul, Sya'ban telah meninggal dunia. Jadi ternyata Bapak Ibu, sahabat Sya'ban itu yang menjadikan diri Sya'ban tidak jamaah itu meninggal. Kalau kita tidak jamaahnya karena apa? Karena gerimis, karena awang-awangan, karena terus macam-macam. Sya'ban itu tidak jamaahnya ke masjid, satu-satunya karena ini. Disitulah kemudian istrinya cerita, wahai Rasul, ada satu yang menjadi pertanyaan sampai detik ini, belum tahu apa yang sesungguhnya terjadi pada suami saya. Jadi Sya'ban itu ketika meninggal, ketika syakaratul maut itu, ya, menjerit 3 kali, menjerit 3 kali. Salah satu ceritanya adalah, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Ini salah satu dari ceritanya itu. Kemudian baginda Rasul memberikan penjelasan bahwa ada kalanya seseorang itu ketika syakaratul maut itu oleh Allah dibukakan tabir sesuatu yang gaib. Sebagian yang gaib itu Allah perlihatkan. Nah, saat Sya'ban itu syakaratul maut itu diperlihatkan oleh Allah itu pahala, keutamaan pahala perginya Sya'ban dari rumah ke masjid itu diperlihatkan sebagian oleh Allah. Disitulah Sya'ban menjerit, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Artinya apa?
seandainya rumah saya lebih jauh dari yang saat itu di dunia, maka niscaya engkau akan perlihatkan pahala aku itu lebih besar dari apa yang kau perlihatkan saat itu. Di Sya'ban itu. Sebegitu apa ibadahnya kelihatannya paling maksimal di antara jamaah-jamaah yang ada. Sya'ban masih menyesal. Samalah kira-kira penyesalan panjenengan itu ketika memasukkan infak di depan itu ada kotak infak. Dia memasukkan 2.000, nanti menyesal sa'atul maut. Aduh, kenapa bukan yang 5.000? Yang 5.000 akan menyesal. Aduh, kenapa yang tidak 10.000? Sama. Ini sama. Jadi minimal Bapak Ibu yang jauh jangan merasa rugi. Jadi nanti habis ngaji ini ya yang sudah dekat dengan masjid nggak usah pindah, nggak usah pindah. Nggak usah. Nanti habis ngaji pada hijrah semuanya. Lah yang dekat dengan masjid mestinya yang jauh saja sampai apalagi Tapi kan biasanya begini Bapak, terutama ini yang baru pulang dari haji umroh biasanya nih Pak Haji Sarojo ini. Jadi rata-rata kita itu kadang-kadang mendapatkan cerita dari jamaah yang pulang haji. Rata-rata itu ceritanya itu, alhamdulillah saya di Mekah itu hotelnya dekat dengan, alhamdulillah saya di Madinah itu hotelnya dekat dengan Nabawi. Jarang panjenengan mendengar, alhamdulillah saya hotelnya paling jauh dari Masjidil Haram. Nanti kalau panjenengan ke Mekah, ucapkan itu. Karena apa? Tahu tidak ada kemudian Allah itu luput dari kebaikan yang panjenengan. Jadi satu langkah kaki kita menggugurkan dosa, satu langkah kaki kita meninggikan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan bagi para pendosa seperti kita kan mestinya kebutuhan. Ke masjid itu kebutuhan karena apa? Membersihkan dosa. Tapi karena nggak paham hadis ini ya dianggapnya ya rugi saja masjid itu. Sebenarnya ini sholat mbok. Nah, sebenarnya sholat. Ini yang pertama. Kemudian adab yang kedua Bapak Ibu, adab yang kedua pergi ke masjid adalah menjauhkan diri dari bau yang tidak sedap. Jadi menjauhkan diri dari bau yang tidak enak, tidak sedap. Kalau sumber bau-bauan kan banyak ya. Mulut, bisa jadi badan, bisa jadi pakaian. Nah, panjenengan ketika pergi ke masjid itu pastikan tidak membawa bau-bauan yang tidak sedap. Jengkol sudah hadir dulu ya. Jadi dari mulut kan bisa jadi kita habis makan pete, habis makan jengkol, pastikan gosok gigi. Ya. Apa yang menjadi dasar? Ya, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala min hadhihi syajarah." Barang siapa yang memakan pohon ini, maksudnya yakni asum, ya, bawang. Jadi yang ada dalam hadis ini yang disebutkan itu yang perumpamaan ya, sesuatu yang bau itu bawang ya. Ketika dimakan itu kemudian menyisakan bau yang tidak enak. Tapi bukan berarti satu-satunya yang tidak boleh itu bawang saja. Yang menimbulkan bau kan di kita itu banyak. Jengkol, pete, masuk rokok. Ada yang rokok di sini? Di sini ada yang rokok? Di sini tidak ada. Betul, di sini tidak ada. Apalagi cara orang dulu itu, rokoknya itu bako lembab menyan. Lintingan, kelaras, jagung. Nah, itu kemasif. Jadi yang sekiranya mulut-mulutnya itu menyisakan bau yang tidak sedap, gosok gigi. Siwak ya, kalau Nabi itu siwak. Kalau gitu ya sekarang gosok gigi. Supaya apa? Supaya
tidak mengganggu kenyamanan sholat jamaah yang lainnya. Saya kira tidak perlu dijelaskan lah. Kalau umpamanya sudah makan jengkol, tidak sikat gigi, sholat maghrib, waladhdallin, umpamanya itu bisa jadi yang samping kita itu bisa jadi terganggu kekhusyuannya. Karena apa? Baunya. Kemudian baju, ya, baju kita perhatikan, baju, badan, ya jangan sampai kemudian baju sudah beberapa hari. Sebab kadang begini Pak, seseorang itu akan hilang sensitif baunya itu ketika terlalu sering mencium bau yang terlalu sering. Penciumannya itu sudah tidak peka lagi terhadap bau-bau yang sudah terlalu sering. Jadi kadang begini, orang itu tidak merasa bau keringatnya itu sesuatu yang mengganggu dirinya. Tapi bagi orang lain itu sensitif sekali itu. Kadang-kadang ada itu. Orang kok sudah hilang sensitif hidungnya itu mencium keringatnya sendiri yang sebegitu nyegrak begitu. Enggak kecium. Itu memang kalau kita terlalu sering mencium satu bau, selalu dicium terus, itu nanti akan hilang sensornya itu. Contoh begini contoh, umpamanya yang punya mobil kan biasanya ada pengharumnya. Panjenengan masuk mobil sendiri, nggak ada yang aneh. Ya artinya ya nggak ada yang aneh, baunya ya seperti itu. Tapi panjenengan begitu nebeng ke kendaraannya orang lain baru kaget. Loh kok mobilnya baunya kayak gini ya? Karena apa? Baunya itu tidak setiap saat. Maka hati-hati, bisa jadi saya juga bisa jadi merasa bahwa saya tidak bau keringat, tapi istri saya. Iya, saya itu kadang-kadang begitu. Ditegur sama istri, keringatnya oh enggak bau. Karena sudah hilang sensornya. Nah, hati-hati. Jadi kalau sudah lazimnya kita memakai baju ya jangan kemudian sampai sepekan belum dicuci. Jadi sumber dari bau adalah mulut, badan, kemudian juga pakaian. Maka bagi kaum pria dianjurkan untuk memperbagus diri dan dianjurkan untuk memakai wangian parfum, memakai parfum. Jadi ngaji kita sebetulnya juga agak berat juga. Sebab nanti setelah ngaji ini malam ini, besok harus beli parfum, Pak. Kalau kepengen ngajinya berkah, harus ngaji, dikasih tahu. Jadi pergi ke masjid bagi kaum laki-laki hendaknya memakai parfum. Apakah Allah butuh parfum? Apakah Allah butuh parfum? Supaya panjenengan itu ketika memakai parfum itu tidak mengganggu kenyamanan jamaah yang lain. Tidak bau itu tadi, tidak bau apa? Tidak bau ketek lah istilahnya begitu. Wong babu yang sudah punya parfum saja belum tentu pakai parfum. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang nanti goleti parfum gimana ya? Apalagi yang nggak punya. Wong yang punya saja belum tentu mengambil adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka ibu nanti dibantu berhubungi bapaknya nanti kalau ke pasar Pengadegan beli parfum. Saya tidak ada titipan tidak ada titipan sponsor dari toko parfum, tapi ini memang murni. Jadi ajaran agama kita itu sebegitu, Pak. Mengajarkan kalau ke masjid itu baunya harum, pakai parfum. Nah nanti ibu diingatkan, Pak ngajinya gimana kemarin ngajinya. Ya ibu yang mundut. Nanti kalau sudah terbiasa, jadi mestinya harus. Jadi sekali lagi Allah tidak butuh parfum. Tapi setidaknya dalam ajaran agama itu jangan sampai kemudian kita maksudnya baik berjamaah di masjid, tapi kemudian di sisi yang lain
mengganggu terhadap kenyamanan jamaah yang lain. Jadi dengan mencari khusyuk ya jangan juga kemudian menjadikan orang lain tidak khusyuk. Ya sesuatu yang mendatangkan ketidakkhusyuan orang lain itu hindari, Pak. Contoh ada ini contoh biasanya ada jamaah yang kalau sholat itu selalu waswis, selalu bacaannya itu mengganggu orang lain. Allah, 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 Allah. Ya mungkin yang dicari itu adalah khusyuknya, tapi kan mengganggu yang lain. Maka selagi sholat itu berjamaah yang jahar itu hanya, dan kalau sholat sir ya sir, jangan kemudian dijahar-jaharkan, jangan kemudian diperdengarkan ke orang lain. Sebab makanan dari telinga kan suara-suara. Jadi la sholat tabi hadratit ta'am, jangan kamu sholat menghadap makanan. Ya makanan dalam arti lahiriah ya makanan itu. Sholat kok ngadep sambel, ngadep pete jelas nggak khusyuk. Itu makanan lisannya. Makanan mata kan gambar-gambar. Jadi jangan kemudian kita sholat itu menghadap gambar-gambar. Tapi kalau menghadap gambar-gambar akhirnya, kaos itu, kaos partai lagi. Atau merek sarung lah, merek sarung gak usah merek sarung. Yang satu gajah duduk, yang satu mangga. Ilo kan sing lebih larang sih dia. Akhirnya apa? Lupa. Saya sudah 4 rakaat apa 2 rakaat. Untung jamaah ikut imamnya, ikut gembrung. Coba kalau sendiri. Jadi intinya Bapak Ibu Islam mengajarkan bahwa kita jangan sampai kemudian sholat jamaah kita itu ke masjid mengganggu kenyamanan jamaah yang lain, diantaranya baunya tadi. Otomatis bagi kaum pria dianjurkan memperbagus diri, pakai pakaian yang terbagus. Kenapa kita dianjurkan ke masjid untuk memakai pakaian yang indah? Dalam rangka melaksanakan ayat Allah surat Al-A'raf 31. Catat itu Al-A'raf 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, kita anak Adam semuanya. Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Panjenengan diundang bupati, Mas Bupati. Kira-kira mau pakaian asal-asal pakaian atau milih pakaian yang bagus? Ya setidaknya yang minta pendapat Bu, kira-kira yang mana ya Bu yang Tuti ya? Batik, ya batik yang mana ini yang paling bagus? Nah, ketika panjenengan diundang oleh Allah, maka selayaknya mestinya yang terindah di antara yang indah. Wangi, jadi indah wangi. Jadi kalau sudah ngaji seperti ini, ya jangan kemudian suudzon terhadap jamaah yang lain. Mari masjid beko. Mari masjid beko datang cos-coson datang. Padahal apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Jadi Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Jadi kalau panjenengan itu berpenampilan indah, ya bagus ke masjid itu Allah sukai. Jadi bukan pamer, bukan, tapi memang harus begitu. Jadi mestinya kalau ke masjid itu yang terindah, pakaian yang terindah, sendal juga sendal yang terbagus di antara yang bagus. Mbok hilang. Ala mari masjid iki, selenan ya apa masjid iki. Malah justru kadang-kadang sudah sendal jepit, selen. Ya, ini adab. Jadi jangan pernah panjenengan merasa bahwa ini, jadi jangan hawa nafsu ukurannya. Jangan hawa nafsu. Sebab ini diatur dalam agama ini. Yang punya mobil mestinya pakai mobil mestinya ya. Jangan dipakai ke mall truk gitu ya. Mall pakai mobil, kondangan pakai mobil, ke masjid nggak pernah. Nanti ditanya mobilmu untuk apa?
Tapi kalau pernah untuk ke masjid, minimal pernah kan untuk masjid ya Allah. Untuk Jumatan. Ya minimal ya Jumatan. Lah yang membedakan saya pamer apa tidak kan ini. Wong saya mau ke rumahnya Allah, nganggo sendal kulit sing paling adapun wanita, sedangkan wanita ini juga fikihnya sendiri, sedangkan wanita itu dilarang, pada prinsipnya dilarang memakai parfum. Ya, karena parfum wanita itu biasanya beda dengan parfum laki-laki. Lebih lembut gitu ya. Dan itu kalau kecium laki-laki itu bisa juga mengganggu kehusuannya itu. Tapi alhamdulillah di Al-Huda itu dipisahnya. Dipisah oleh ini tembok, kayaknya rapet gitu. Sepuh-sepuh. Jadi baunya sudah bukan parfum lagi, tapi jadi intinya ibu-ibu pada prinsipnya dilarang ya. Tapi larangan di sini tidak mutlak. Tidak larangan mutlak. Artinya selagi parfum itu hanya sekedar menetralisir bau keringat saja, seperti ya bau deterjen, kemudian bau pengharum pakaian, silakan. Tapi kalau parfum yang mohon maaf itu, panjenengan nggak tahu sudah punya pengalaman atau belum pernah itu. Jadi saya tuh pernah mencium parfum perempuan itu di perempatan tuh lampu merah, sampai sudah jauh masih kecium itu. Wong tidak sholat saja itu macam-macam pikirannya, apalagi sedang sholat. Piloken regane pira, mereknya apa? Kepengin ngerti mereknya ini. Apalagi nanti piloken kayak apa wonge, wong abone kayak panjenengan bubar semuanya. Sehingga perempuan yang kemudian memakai parfum yang tadi, kok kemudian jalan di depan laki-laki, dihukumi pezina. Perempuan itu. Kenapa dihukumi pezina? Ya karena memicu si laki-laki itu melakukan zina, minimal zina mata. Belum terus begitu jalan terus dilihat diikuti itu. Kan mestinya tidak harus melihat yang seperti itu, tapi karena harumnya itu, sehingga kemudian yang tadinya tidak melihat penasaran, melihat, terus dilihat jalan sampai jalan. Hati-hati nih perempuan. Cukup kiranya ya parfum-parfum yang hanya menetralisir bau keringat saja. Termasuk bagi perempuan tidak ya kemudian berdandan dengan berlebih ya bahasa ekstrimnya yang menor lah. Kalau memang ada perhiasannya, perhiasan yang biasa dipakai saja. Umpamanya cincin, mas kawin dulu dari bapak gitu ya. Jangan kemudian mau ke masjid, gelangnya semuanya dipakai semuanya. Tidak hanya di tangan, di kaki juga dipakai. Krincing. Belum takbir sudah begini dulu loh. Gitu. Nah kalau yang seperti itu lebih baik di rumah, lebih baik sholatnya di rumah. Kalau panjenengan itu mau seperti itu. Tidak ada itu keutamaan pahala jamaahnya, justru mendatangkan madhor. Akan cukup kiranya ya. seperti ibu ini. Kalau kadang-kadang dari rumah nih saking dalam pun ngagemuken nggih. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang berikutnya membaca doa ketika keluar rumah. Insyaallah doanya sudah hafal semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallahi la haula wa la quwwata. Ini harus dibiasakan. Kalau tidak dibiasakan lupa. Tapi kalau sudah terbiasa, ya, maka yang belum terbiasa dipaksakan. Ya supaya minimal kan malam ini diingatkan gitu ya. Sering diingatkan. Jadi berdoa keluar rumah. Doanya bismillahirrahmanirrahim 'alallahi la haula wa la quwwata illa billah. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi." Apabila seorang keluar dari rumahnya, faqala bismillahirrahmanirrahim 'alallahi la haula wa la quwwata illa billah. Yuqalu haina idin, maka dikatakan saat itu juga hudita.
orang itu telah mendapatkan petunjuk, ya, wa kufita dan mendapatkan kecukupan, wa wukita dan Allah jamin. Ya, jadi seseorang yang keluar rumah berdoa dengan doa tadi, Allah akan berikan 3 keutamaan. Yang pertama, hudita. Orang itu akan mendapatkan petunjuk, wa kufita kecukupan, wa wukita dan jaminan. Sampai-sampai Bapak Ibu, fatatanah lahu syayatin fayaqulu lahu syaitan akhar. Ya, sehingga kemudian setan saja kemudian menyingkir dari orang yang berdoa ketika keluar rumah. Seraya berkata kepada setan yang lain, bagaimana mungkin saya menggoda manusia yang keluar rumah sudah mendapatkan petunjuk, kecukupan dan jaminan. Ini Bapak Ibu, jadi sampai-sampai setan sendiri mendengar seseorang yang keluar masjid dengan berdoa seperti tadi, itu langsung menjauh. Sehingga berkata kepada yang lain, bagaimana mungkin saya menggoda orang yang keluar rumah sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, kecukupan dan jaminan. Jadi ini mengingatkan kita, jadi pelajaran yang bisa kita ambil bahwa ternyata Bapak Ibu, tempat yang banyak disukai setan itu justru antara rumah dan masjid. Setan itu paling senang itu antara rumah dengan masjid. Untuk apa? Menyasar orang-orang yang mau ke masjid. Jadi tempat yang disukai setan itu antara rumah dan masjid. Bukan di diskotik, bukan. Kata setan, untuk apa saya ke sana? Wong sana sudah setan semuanya. Lah iya. Yang di diskotik itu joget-joget, dansa, minum-minuman. Kata setan, untuk apa saya di sana? Ke sana wong sudah setan semuanya. Justru saya akan menghadang ini masyarakat jamaah tetel yang mau ke masjid. Tapi insya Allah kalau panjenengan sudah diprotek dengan doa ini, tahu akan keutamaannya, lurus, nilai-nilai wudhunya dijaga ketika jalan menuju ke masjid, tidak berkata-kata sesuatu yang tidak mestinya diucapkan, tidak melihat dari sesuatu yang tidak mestinya dilihat, insya Allah keutamaan yang tadi saya sampaikan bagaimana langkah-langkah kakinya menuju ke masjid itu produktif akan keutamaan ampunan dan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu. Ini masih banyak Pak, adabnya ada 16. Mudah-mudahan sekelumit itu minimal menjadi takdir bagi kita bersama. Ini belum pahala sholatnya, belum pahala yang azan, belum pahala yang imam, macam-macam. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri taklim kita dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.